Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah jika kabar teman-teman semua baik. Oke teman-teman, sebelum kami mempresentasikan makalah hari ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Dewi Angganesyorini, dan rekan saya Amalia Sasti, Ahmad Adi Cahyo Saputro, Eka Wahyu Kurniawan, Fani Dwi Rizky, dan Sri Mulyati. Nah, pada kesempatan siang hari ini, kami akan mempresentasikan tentang evaluasi pembelajaran. Di sini, kami memiliki 6 topik evaluasi pembelajaran yang akan kami bahas masing-masing. Topik yang pertama akan saya bahas tentang pengertian evaluasi. Apa sih evaluasi pembelajaran itu? Evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek berdasarkan acuan, atau secara umum dapat diartikan sebagai sistematis untuk menentukan nilai ketentuan, kegiatan, ataupun keputusan. Sedangkan menurut para ahlinya sendiri, Edwin dalam Ramayulis mengatakan bahwa evaluasi mengandung suatu tindakan atau proses dalam menentukan nilai. Nah, itu teman-teman pengertian dari evaluasi pembelajaran. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Fungsi dari evaluasi pembelajaran SKI DMI. Yang pertama, fungsi evaluasi pembelajaran bagi guru adalah memperbaiki proses pembelajaran berikutnya dengan berpihak pada temuan baik berupa kelemahan atau kekuatan proses kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung guna perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Yang kedua, fungsi evaluasi pembelajaran bagi siswa, yaitu menggambarkan tingkat pencapaian hasil dan kualitas kompetensi dirinya. Kemudian tujuan evaluasi menurut Anas Sujono, yaitu yang pertama, tujuan umum adalah evaluasi pendidikan yang bertujuan untuk memperoleh data pembuktian yang menjadi petunjuk sampai di mana tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan kurikulum serta bertujuan untuk mengukur. Tujuan khusus adalah evaluasi bertujuan untuk memberikan rangsangan kepada peserta didik dalam menempuh program pendidikan dan mencari faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dan kegagalan peserta didik. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi pembelajaran itu ada beberapa, yaitu 1. Practicality. Sebuah tes dikatakan praktis apabila tes itu biaya penyelenggaraan tidak terlalu mahal, tidak menyita waktu terlalu lama, mudah dilaksanakan, dan penyekorannya tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. 2. Reliability. Yang dimaksud dengan reliable adalah konsisten dan dapat diandalkan. Jika Anda memberi tes yang sama pada siswa yang sama atau mengolerasikan dua buah perangkat yang paralel dan hasilnya relatif sama, itu tes dikatakan terandal. 3. Validitas. Validitas adalah sejauh mana kesimpulan yang kita peroleh dari tes yang kita lakukan dapat dan bermakna sesuai dengan tujuan penilaian yang diinginkan. 4. Keontentikan. Keontentikan yaitu tingkat kesejalanan antara ciri-ciri sebuah tes bahasa dengan fitur-fitur tugas yang diberikan kepada siswa. Yang selanjutnya adalah teknik evaluasi pembelajaran SKI DMI. Ada beberapa teknik evaluasi yang dapat dilakukan secara komplementer sesuai dengan kompetensi yang dinilai dalam mata pelajaran SKI. Teknik penilaian yang dimaksud antara lain: 1. Tes atau ujian. Alat ini dipakai untuk mengukur kompetensi siswa yang berhubungan dengan pengetahuan data sejarah. Pengetahuan itu bisa berupa informasi mengenai apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana peristiwa bersejarah terjadi. Yang kedua adalah tes praktik atau kinerja. Ini adalah tes yang meminta peserta didik melakukan perbuatan atau mendemonstrasikan dan menampilkan keterampilan. Dalam rancangan penilaian, tes dilakukan secara berkesinambungan melalui berbagai macam ulangan dan ujian. Yang ketiga adalah observasi.
Ini adalah penilaian yang dilakukan melalui pengamatan terhadap peserta didik selama pembelajaran berlangsung atau di luar kegiatan pembelajaran. Yang keempat adalah penugasan. Ini adalah penilaian dengan cara pemberian tugas kepada peserta didik selama pembelajaran baik secara perorangan maupun per kelompok. Yang kelima adalah portofolio. Ini kumpulan dokumen dan karya-karya peserta dalam bidang tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, perkembangan prestasi, dan keaktifan peserta didik. Selanjutnya yang keenam, proyek. Proyek adalah tugas yang diberikan kepada peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Yang ketujuh adalah produk atau hasil karya. Ini adalah penilaian yang meminta peserta didik menghasilkan sesuatu hasil karya. Penilaian produk ini dilakukan terhadap persiapan, pelaksanaan, atau proses pembuatan dan hasil. Yang kedelapan adalah jurnal. Jurnal merupakan catatan pendidik selama proses pembelajaran yang berisi informasi hasil pengamatan terhadap kekuatan dan kelemahan peserta didik yang dipaparkan secara deskriptif. Yang kesembilan adalah evaluasi diri. Ini merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk menilai dirinya sendiri mengenai berbagai hal. Baik, yang selanjutnya yaitu ada bentuk instrumen evaluasi pembelajaran SKI di MI. Setiap teknik evaluasi harus dibuatkan instrumen evaluasi yang sesuai. Berikut ini adalah tabel klasifikasi penilaian dan bentuk instrumen. Klasifikasi teknis, jenis dan instrumen penilaian yang bisa dipakai untuk mata pelajaran SKI. Selanjutnya yaitu ada penyusunan rencana evaluasi pembelajaran SKI yang berdasarkan kompetensi. Penyusunan rencana evaluasi pembelajaran SKI mempunyai beberapa tahapan yang meliputi perencanaan, pengembangan, instrumen, evaluasi, analisis hasil, dan tindak lanjut secara teknis kegiatan pada tahap perencanaan evaluasi oleh pendidik sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada perumusan tujuan evaluasi pembelajaran SKI. Yang kedua, yaitu ada pengembangan indikator pencapaian kompetensi dasar. Yang ketiga, ada penyusunan rancangan evaluasi, baik menyangkut teknik dan bentuk penilaiannya. Yang keempat, yaitu ada penetapan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Yang kelima, ada mata pelajaran SKI melalui analisis indikator dengan memperhatikan karakteristik peserta didik dan kondisi satuan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu ada langkah-langkah penilaian bertahap. Akan dijelaskan oleh Mbak Sri Mulyati. Langkah-langkah penilaian bertahap. A. Perumusan tujuan evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi tertuju pada dua objek, yaitu proses pembelajaran dan tingkat pencapaian dalam kompetensi siswa. B. Pengembangan indikator pencapaian kompetensi dasar. Indikator yang terdapat dalam standar kompetensi mata pelajaran SKI bisa dikelompokkan ke dalam dua aspek, yaitu 1. Kemampuan untuk mengembangkan konsep dan nilai-nilai dalam sejarah dan peradaban Islam. 2. Kemampuan untuk menerapkan konsep nilai-nilai sejarah melalui praktek atau pengalaman belajar. C. Penentuan desain evaluasi hasil pembelajaran. Berikut ini adalah pengalaman indikator pencapaian hasil belajar atau kompetensi dasar KD1 dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, itu teman-teman, presentasi dari kelompok 5. Jadi, bisa disimpulkan bahwa evaluasi atau penilaian pembelajaran adalah suatu proses atau usaha penilaian yang dilakukan oleh guru atau pengawas yang tengah berlangsungan di dalam kelas dan hasil belajar yang diperoleh oleh siswa. Tentunya, dalam penilaian atau evaluasi tidak sembarangan ya teman-teman. Ada langkah-langkah atau pendataan, yaitu perumusan tujuan, penentuan desain, penyusunan instrumen, pengumpulan instrumen, pengumpulan informasi, analisis, dan tindak lanjut. Nah, itu tadi kesimpulan dari kelompok kami. Semoga ilmu atau presentasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman.
Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak salah kata dalam presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.